Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya di rumah? Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan ya, nama Ustazah Sri Jarwanti, biasa dipanggil dengan Ustazah Wanti. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama kita masuk di kelas 5. Yang tadinya kalian berada di kelas 4. Nah, kita masuk pada suasana baru yang biasa kita tatap muka. Nah, sekarang kita belajar dengan menggunakan online. Nah, saya kira tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah niat kita untuk belajar dengan baik. Ada pepatah mengatakan kalau benih saja yakin bahwa dalam dirinya ada pohon yang besar akan tumbuh. Mengapa kita tidak yakin dengan potensi besar yang Allah berikan pada diri kita semuanya? Maksudnya bagaimana? Kalian dianugerahkan sebuah kecerdasan, tetapi jika kecerdasan itu kalian tidak cari, kalian tidak manfaatkan, kecerdasan itu akan hilang. Sayang kan? Nah, maka dari itu kalian harus tetap semangat. Pada pembelajaran kali ini berjudul Operasi Hitung Pecahan. Tujuan pembelajarannya adalah menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum kita masuk pada poin berikutnya, perlu Ustazah sampaikan dan ingatkan bahwa sebelum kita daring di hari ini, Ustazah telah mengirimkan link bagaimana konsep bilangan desimal, yakni dari desimal dirubah ke pecahan, desimal dikonversi atau dirubah ke persen. Nah, dari video tersebut sudah lumayan bagus untuk merefresh pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan selama di kelas 4. Kenapa Ustazah berikan kembali atau merefresh kembali materi tersebut? Karena sangat berkaitan sekali dengan pecahan. Jadi di materi yang akan datang akan ada keterkaitan. Baik, kita lanjutkan ya. Pada poin A, penjumlahan pecahan biasa. Di sini kita berikan contoh 2/4 ditambah 1/4. Nah, perlu kalian ketahui yang di atas adalah pembilang. Nah, coba lisan kita ini berada di mana? Di atas atau di bawah? Di atas ya, agar kalian mudah mengingatnya. Lisan kita berada di atas. Nah, jadi kalau yang berada di atas itu adalah namanya pembilang. Nah, kemudian 4 di sini adalah disebut dengan penyebut. Nah, Ustazah ulang kembali. Untuk yang di atas disebut dengan pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Nah, ini adalah contoh untuk penjumlahan pecahan yang telah sama penyebutnya. Nah, operasi penjumlahannya hanya menjumlahkan
pembilangnya saja. Nah, yakni di sini ada angka 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, penyebutnya 4. Kenapa 4? Karena di sini adalah penyebutnya sudah sama. Nah, kita lanjutkan ya. Menjumlahkan pecahan yang tidak sama penyebutnya. Sebagaimana contohnya di sini adalah 2/3 ditambah dengan 1/4. Langkahnya bagaimana? Yaitu dengan mencari KPK terlebih dahulu. Nah, saya sudah share tadi ya linknya bagaimana mencari KPK. Tentunya di kelas 4 kalian sudah disampaikan semua oleh ustazahnya bagaimana mencari KPK. Masih ingat ya 3 cara mencari KPK? Yang pertama dengan kelipatan, yang kedua dengan pohon faktor, yang ketiga adalah dengan tabel. Kalian pilih yang mana. Ustazah tidak akan memberikan ketentuan harus pilih ini, tidak. Yang terpenting adalah kalian paham benar jawabannya, mendapatkan hasil KPK-nya. Nah, bagaimana setelah kita dapatkan KPK-nya adalah 12, kita cari di sini. Kita dapat penyebutnya 12 ya. Anggap saja 8 dan 3 ini tidak ada. Jadi caranya adalah ingat ada untuk perkalian adalah lawannya pembagian. 3 kali berapa biar menjadi 12, yaitu dikali 4, atau 12 dibagi 3 sama dengan berapa, yaitu 4. Nah, angka 4 kita kalikan 2, hasilnya 8. Kemudian kita ambil yang berikutnya, yaitu 4 kali berapa biar menjadi 12, yaitu dikali 3. Hasilnya adalah 3 di sini. Nah, atau 12 dibagi 4 sama dengan berapa? 3. Jadi demikian. Setelah itu pembilangnya kita jumlahkan, 8 tambah 3 sama dengan 11. Nah, penyebutnya ngikutin ya, jangan lupa. Nah, kita ikutin di sini. Baik. Baik anak-anak semuanya, gimana? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pengurangan pecahan biasa. Jadi konsep dalam pecahan itu sebetulnya penjumlahan dengan pengurangan itu sama. Intinya adalah bagaimana kita mencari dulu penyebutnya ya. Jadi ketika ada penyebut yang tidak sama, konsepnya adalah KPK terlebih dahulu kita cari, sehingga kita dapatkan KPK, baru sama caranya seperti penjumlahan. Jadi Ustazah ulang kembali, kita dapatkan KPK-nya adalah 12. Lalu angka 3 ini kita kalikan berapa biar menjadi 12, yaitu kalikan 4 ya. Atau 12 dibagi 3 sama dengan 4. Lalu 4 tadi kita kalikan 2, hasilnya adalah 6. Nah, tanda di sini yang membedakan. Ini adalah pengurangan. Nah, kita lanjutkan lagi yang di sebelahnya, yaitu 12. 4 dikali berapa biar menjadi 12, yaitu kalikan 3. Atau 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, 3 kali 1 sama dengan 3. Lalu pembilang kita kurangkan dengan pembilang, hasilnya 3. Penyebut sama ya, yang kita dapatkan dari KPK tadi. Poin berikutnya adalah penjumlahan pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan. Sebagai contoh, 1,
1 di sini adalah bilangan asli, 2/3 ini adalah pecahan biasa. Nah, sama dengan 2, 3/6. Kita lanjutkan 3, 1/2. Nah, operasi hitung penjumlahan pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Di sini ada 1 2/4 ditambah 1/3 sama dengan, nah, cara mencarinya adalah diubah dulu dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Lalu kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Gitu ya. Lalu jumlahkan pecahan tersebut seperti penjumlahan pecahan biasa, dan hasil daripada penjumlahan pecahan kemudian disederhanakan untuk contoh di atas. Pengerjaannya adalah 1 2/4 ditambah 1/3. Di sini kita cari KPK-nya dulu ya. Nah, seperti yang di atas tadi hasilnya adalah 12. Nah, kita cari berarti 12 di sini. Nah, untuk hasil campuran tadi dirubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 4 kali 1 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. 6/4. Nah, jangan lupa di sini adalah 6. Nah, 6/4 ditambah 1/4. Gitu ya caranya ya. Kalau sudah, caranya sama seperti yang diberikan contoh sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah hasil contoh yang di atas. Kita dapatkan di sini adalah 1/5/6. Ini adalah bentuk penyederhanaan dari 10/2 sama dengan 5 dan 12/2 sama dengan 6. Gitu ya. Jadi kita harus mencari sampai paling sederhana. Nah, kita lanjutkan pada pengurangan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan seperti berikut contohnya. Nah, ini adalah angkanya nggak jelas ya. Yang jelas di sini adalah 6 2/3 dan 1 3/2. Kita lanjutkan. Operasi hitung pengurangan pecahan campuran dapat dilakukan dengan cara berikut. Konsepnya tetap sama seperti yang di atas ya. Penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa ataupun pengurangan. Simbolnya saja yang bedakan, pengurangan atau penjumlahan. Jadi saya ulas kembali, cara mengerjakannya adalah ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu ubahlah kedua pecahan menjadi pecahan yang sama penyebutnya. Lakukan pengurangan pecahan tersebut seperti pecahan biasa. Hasil dari pengurangan pecahan kemudian disederhanakan. Kita akan coba contoh berikutnya ya. Nah, kita lanjutkan contohnya ya. Di sini ada 1 2/4 dikurang 1/3 sama dengan, kita cari dulu KPK-nya, hasilnya adalah 12. Nah, lalu 4 dikali berapa biar menjadi 12, yaitu dikali 3. Artinya adalah 6 kali 3 hasilnya adalah 18. Lalu yang 3 ini adalah 3 kali berapa biar menjadi 12, yaitu kalikan 4. Pembilangnya kita kalikan 4, hasilnya adalah 4. Jangan lupa di sini dikurangkan, yaitu 18 dikurang 4 sama dengan 14/12. Kemudian kita sederhanakan, dari 14/12 adalah 1 2/12. Dapatnya dari mana? Kita
buat pembagian Forgape dulu. 14 bagi 12 kan hasilnya 1, ya kan? Sisanya kita taruh di atas 2. Sama, kita kalikan 12 dengan 1, 12 tambah 2 sama dengan 14 gitu ya. Kalau kita balik, kita sederhanakan lagi, 1/2/12 sama dengan adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Hasil akhirnya adalah 1/6. Demikian contohnya ya. Nah, untuk berikutnya pengurangan pecahan campuran bisa juga dilakukan pengurangan bilangan asli dengan bilangan asli dan pecahan dikurangi dengan pecahan. Boleh kalian coba. Oke. Ini contoh-contohnya, kalian bisa latihan sendiri ya. Ini adalah contoh pengurangan pecahan. Jadi kita coba di rumah, terus berlatih. Ini adalah contoh berikutnya untuk pecahan campuran. Jadi pada pertemuan kali ini anak-anak semuanya dapat kita simpulkan, Ustazah harapkan kalian mampu menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Kemudian Ustazah harapkan kalian semua mampu menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran maupun pengurangan ya. Demikian juga dengan pecahan campuran. Baik, pada pertemuan kali ini kita tutup ya. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.